Alright, yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan di video kali ini gue bakal membahas manga. Ya, gue boleh masuk ke area manga. Jadi ya teman-teman, selamat datang di konten terbaru gue yang bakal gue namakan Manga Cha. Dimana di sini gue bakal membahas dan juga mungkin merekomendasikan manga-manga yang sedang gue baca. Karena kebetulan gue mulai suka baca manga. Sebenarnya gue penonton anime dan sekarang mulai baca-baca. Dan kalau pengen lebih tahu lagi, kalian bisa cek video gue sebelumnya, dimana gue ngasih tahu top 5 manga gue di video gue yang ini, ya kan? Kalian cek aja. Dan ya di video kali ini gue bakal membahas sebuah manga yang sedang gue baca dan sejauh ini gue suka sih. Sesuai dengan judulnya, gue bakal membahas manga yang berjudul ini. Dan Dadan susah nih. Dan Dadan merupakan sebuah manga shonen yang publish di majalah, kalau nggak salah, Shonen Jump Plus. Jadi biasanya kalau Shonen Jump Plus sih termasuk genre shonen tapi yang mepet-mepet ke seinen gitu. Kayaknya ya, setahu gua. Dan manga ini bisa dibilang bergenre superpower, supernatural, action, komedi yang baru mulai publish dari bulan April 2021 kemarin. Dan Dadan mengisahkan seorang gadis sekolah yang tangguh bernama Ayase yang suatu saat melihat seorang cowok culun yang sedang dibully di kelasnya. Ayase pun menolong cowok tersebut yang bernama Ken Takakura. Setelah kejadian tersebut, mereka kayak mulai mengobrol dan ternyata mereka berdua memiliki perbedaan pemikiran akan sesuatu. Ayase yang ternyata merupakan orang yang sangat percaya dengan makhluk gaib seperti hantu, spirit, karena kebetulan neneknya yang merupakan seorang paranormal. Dan Ken Takakura yang ternyata orang yang terobses dengan makhluk luar angkasa seperti alien, UFO, dan sebagainya. Namun, masing-masing ternyata tidak mempercayai apa yang satunya percayai itu. Karena hal tersebut, akhirnya mereka berdua sepakat untuk pergi ke lokasi yang dibilang berhantu dan tempat yang dibilang merupakan lokasi UFO berada lah. Mereka pun setuju dan pergi secara terpisah. Ayase pergi ke lokasi UFO dan Takakura pergi ke lokasi yang angker. Sesampainya mereka di masing-masing tempat, tiba-tiba begitu saja Takakura bertemu dengan hantu nenek-nenek. Ikutin aja guys. Dan Ayase diculik oleh alien yang berwujud seperti manusia ini. Yah, masih ada kelanjutannya. Takakura mencoba melarikan diri dari hantu nenek-nenek tersebut dan Ayase pun ditangkap oleh alien tersebut untuk dijadikan bahan eksperimen mereka. Tapi ternyata yang terjadi adalah tiba-tiba Takakura muncul di tempat alien tersebut dengan kekuatan hantu nenek-nenek yang tadi dan berhasil menyelamatkan Ayase dari alien-alien tersebut. Dan karena kejadian tersebut ternyata membangkitkan kekuatan terdalam Ayase yang ternyata memiliki kekuatan psychic, bisa dibilang, yang dapat membasmi atau meredamkan hantu atau spirit dan sebagainya. Dengan kekuatannya tersebut, Ayase dapat meredamkan atau menahan kemunculan hantu nenek-nenek yang berada di dalam Takakura itu. Ya, aneh. Dan itu semua terjadi di chapter 1. Sebelum apapun yang perlu gue bahas adalah artnya. It's so good. Pastinya bagus karena kedetailan gambarnya. Tetapi selain itu juga suasana yang dapat diberikan hanya pada satu panel aja. Itu mereka sangat pandai dalam melakukan itu. Dan gue juga suka bagaimana mereka menggambarkan panelnya yang besar-besar gitu ya, yang dapat memperkuat kayak suasana atau situasi yang sedang terjadi itu. Maksud gue ini termasuk manga shonen dengan penggambaran panelnya yang bisa dibilang mencolok tanpa banyak panel yang kayak basa-basi gitu kan. Karena biasanya kan ada tuh manga yang banyak penjelasannya, panel kotak itu kayak kecil-kecil gitu. Sedangkan ini tuh yang to the point gitu yang mereka hadirkan. Selain itu juga dengan angle atau kayak perspektif pada gambar yang kayak mendukung suasana keseruannya itu, atau bahkan suasana yang lagi tegang itu bisa tersampaikan dengan baik hanya dalam gambarnya aja. Dan juga art stylenya yang entah bagaimana memberikan suasana yang rada horor dan juga creepy gitu sih. Tetapi secara bersamaan yang gambarnya itu juga animated atau dilebaikan lah, yang sebenarnya membuat jadi tidak seram gitu, tetapi lebih jadi seru sih. Dan itu sih maksud gue menariknya dari Dan Dadan ini adalah walaupun mereka termasuk manga yang bisa dibilang bergenre action komedi, tetapi juga adanya sedikit penyampaian horornya itu, terutama di saat mereka bertemu kayak makhluk-makhluk alien atau hantu-hantunya, yang di saat pertama kali makhluk itu muncul tuh kayak rada creepy gitu loh. Kalau ini gue kasih lihat gambarnya ya kan. Bahkan sebenarnya ada momen yang bikin gue kaget sih pas baca. Dan gue nggak nyangka itu. Ada semacam kayak eksekusi horornya yang kayak awalnya itu kayak sunyi, nggak ada apa-apa yang terjadi. Tiba-tiba muncul aja di depan muka gitu yang bikin gue kayak
Oh, I did not expect that. Tapi menurut gua sisi horornya itu cuman tambahan aja sih. Overall ini manga yang tetap action komedi, dan juga dan itu merupakan manga yang penyampaian komedinya itu dengan cara kayak dilebih-lebihkan gitu suatu momen yang sedang terjadi. Seperti tiba-tiba datangnya hantu atau alien dengan wujud yang aneh-aneh. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang kesurupan satu kota, atau kayak ada kepiting raksasa dengan muka manusia gitu di tengah-tengahnya, atau kayak alien yang tadi gue kasih lihat yang itu bukan wujud alien yang biasanya, tapi mereka bikin alien bentuknya kayak office worker gitu loh. Dan ya keanehannya itu sih yang bikin lucu. Dan sebenarnya gue juga nggak nyangka ini shonen sih. Mungkin sebenarnya enggak sih, karena ini publish di Shonen Jump Plus yang nggak tahu ya. Maksud gue karena hal-hal yang ada di manga ini sebenarnya lumayan aneh sih teman-teman ya. Hati-hati, ini aneh banget. Gue bisa sebutin beberapa hantu nenek-nenek tadi yang dinamakan Turbo Granny atau nenek-nenek turbo berarti ya bahasa Indonesianya. Dimana di awal-awal rada aneh banget sih pas gue baca. Ya gue bahkan nggak mau nyebutin nih. Kalian lihat aja nih panel yang ini. Ini nenek-nenek ngomong apa? Ya, dan juga alien yang tadi tuh yang nangkap Ayase, mereka itu sebenarnya pengen melakukan eksperimen dengan tujuan melakukan kegiatan reproduksi bisa dibilang. Dan tiba-tiba alien itu ya ini, tiba-tiba mereka begini. Oh my god. Itu aneh banget. Gue kayak what is going on? Jadi kayak bisa dibilang jokesnya itu kayak rada out there lah, atau apa ya? Nggak kira-kira gitu. Aneh banget. Tapi manga ini juga bisa dibilang memiliki vibe yang gue suka, makanya gue rekomendasikan. Ini kayak tipe komedi dengan pembawaan yang serius gitu pada karakter-karakternya. Maksud gue kayak ini tuh karakter-karakter itu lagi serius gitu. Ada ancaman yang besar, ada ancaman yang benar-benar bahaya gitu ya. Cuman karena dilebay-lebaykan dan dilebih-lebihkan itu yang bikin lucu gitu menurut gue. Kayak action dan komedinya yang berbaur lah bisa dibilang. Gue juga suka dengan dinamika hubungan kedua karakternya, si Ayase dengan Takakura, dimana mereka itu bisa dibilang saling membutuhkan gitu ya. Dimana Takakura memiliki kekuatan yang kuat banget karena kerasukan nenek-nenek turbo itu, dan Ayase yang memiliki kekuatan psychic yang bisa meredamkan kekuatan tersebut dan kayak mencoba membantu menghilangkan si nenek-nenek itu dari Takakura sih gitu. Dan ini gue baca sudah lebih dari 10 chapter dan mulai adanya romance. Iya kan? mungkin ada sedikit romance di antara dua karakter ini, dimana itu ya, I like that. Tapi selain itu juga nggak hanya mereka ngelawan alien atau hantu doang gitu ya. Tapi juga ada sisi di saat mereka lagi di sekolah gitu. Jadi ada momen yang lebih santainya juga untuk memperkaya ceritanya. Itu gue suka. Kayak Takakura balik lagi jadi anak sekolah yang culun, dan juga Ayase yang dia kan anak yang populer gitu. Jadi kayak ada sedikit drama di sekolahnya, itu menarik sih. Jujur menurut gue ini cocok banget untuk diadaptasikan menjadi anime. Mungkin style animasinya seperti Mob Psycho, I will like that a lot. Karena kayak cocok aja gitu kan. Kayak Mob Psycho kan rada ya kan hantu-hantunya dilebay-lebaykan. Bisa cocok sih kalau pembawaan animenya kayak Mob Psycho menurut gua ya. Dan juga hanya dari 2 chapter itu gua udah suka. Gua udah kayak yup, I'm into this. Itu jarang-jarang sih. Biasanya gua butuh 10 chapter untuk suka sama manga, tapi ini hanya butuh 2 chapter. Jadi kayak ya watch out for this manga. Mungkin adaptasi animenya masih lama ya. Ini aja baru 20-an chapter. Oh my god. Dan jujur sejauh ini sih kayak manga shonen yang baru gitu ya, menurut gue ini yang paling gue suka sih. Karena gue juga baca kayak misalnya Kaiju Number 8 ya kan. Ini gue juga baca. Cuman gue lebih suka Dadan sih. Kaiju gue juga suka, cuman gue lebih suka ini lebih style gue aja sih, yang lebay dan aneh aja sih. Jadi ya, terima kasih udah nonton. Menurut kalian bagaimana? Apa kalian pengen baca? Silahkan sharing di bawah, dan juga mungkin bisa sharing manga apa lagi yang bisa gua cek juga gitu kan, karena gua seru aja sih, gua pengen bahas santai aja sih. Itu ya teman-teman, terima kasih udah nonton. See you in the next video. Bye.